Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas mengenai IoT di 7 tren bisnis tahun 2021. Dan anggota kelompok kami ada yang pertama adalah Jailani, Meli Tiara, Laili Rahmat Dhani, dan saya sendiri Muhammad Syarif Fadilah, dan Natael Erikson. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan collective displacement, yaitu perusahaan harus memahami pelanggan dengan memahami apa yang mereka inginkan dan harus bisa memprediksi permintaan atau kegiatan yang dinamis. Keinginan pelanggan yang dinamis bisa diprediksi dengan teknologi seperti Internet of Things. Contohnya adalah bisnis di bidang e-commerce, seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Seperti merangkum data pencarian pelanggan, dengan begitu perusahaan dapat lebih memahami dan mengumpulkan kuesioner otomatis kepada orang-orang yang menjadi target pasarnya. Selanjutnya, do it yourself innovation. Hubungkan antara kreator dan pelanggan, biarkan pelanggan mengetahui seluruh produk yang perusahaan miliki. Dengan Internet of Things, tidak ada lagi jarak dengan siapapun. Buat pelanggan menggunakan data perusahaan, berinovasilah dengan itu. Biarkan pelanggan membangun kreativitasnya sendiri. Salah satu contoh dari teknologi ini adalah pembuat produk custom, contohnya ciptaloka.com. Selanjutnya, sweet teams are made of this. Berinovasi di dalam perusahaan, banyak hal-hal yang bisa diinovasikan seperti membuat aplikasi atau platform untuk mengetahui bakat dari karyawan dan bagaimana mengembangkannya. Tetapi, tetap kita harus menjaga privasi data penggunanya. Buat tim sebaik mungkin dengan bantuan teknologi dari mulai perekrutan dan lain-lain. Contoh aplikasi yang bisa digunakan dalam perekrutan adalah Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams. Di era model bisnis tahun ini, pengembangan karyawan harus tetap dilakukan meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Baik, kemudian interaction wanderlust. Organisasi atau perusahaan harus mempertimbangkan kembali desain, konten, audiens, dan interaksi di antara mereka untuk menyuntikkan kegembiraan yang lebih besar ke dalam pengalaman layar. Karena saat menghabiskan waktu berjam-jam di layar untuk berinteraksi dengan dunia, kami melihat kesamaan tertentu yang disebabkan oleh desain template dalam digital. Semakin banyak dari kita yang juga bergulat dengan keterlaluan layar, seperti pada contoh Spotify baru-baru ini menambahkan daftar acara virtual ke aplikasinya sehingga orang dapat menonton pemain langsung melalui streaming langsung. Sehingga perusahaan juga dapat berinovasi dengan mendesain ulang interaksi audiens agar lebih efektif menarik audiens ke suatu nggak kelihatan, guys. Ya, untuk slide berikutnya adalah liquid infrastruktur yang saya akan jelaskan. Jadi liquid infrastruktur itu adalah mengenai bagaimana kita mampu untuk mendesain ulang infrastruktur kita untuk bisa mengantarkan kesenangan dan atau kepuasan dari saat awal hingga akhir pada konsumen. Dan beberapa tahap yang harus dilakukan yaitu adalah brand atau produk harus memikirkan kembali dan memahami posisi mereka pada rantai pasok dan memperluas gagasan mengenai berbagai aset yang mereka miliki. Lalu melakukan proporsi nilai baru pada satu model bisnis akan mengarah pada inovasi. Selanjutnya adalah nilai rantai pasok akan diukur dari pertumbuhan, fleksibilitas, dan keberlangsungan. Lalu personalisasi pada titik pengiriman akan menjadi peluang diferensiasi dengan 5G sebagai pendorong.
Lalu yang terakhir, desain ulang rantai pasokan akan memungkinkan mereka atau produk untuk melakukan pertimbangan alternatif yang lebih berkelanjutan. Lalu selanjutnya adalah empathy challenge, di mana maksudnya adalah mengenai bagaimana kita mampu membuat narasi yang tepat dalam membangun ekspektasi. Caranya itu ada empati sangat penting dalam image suatu brand, karena ini adalah mengenai sifat dan maknanya lebih dari hanya sebuah merek atau brand. Lalu perusahaan akan selalu dalam tekanan, karena mereka akan selalu dituntut untuk selalu benar dalam setiap tindakannya. Selanjutnya adalah pada saat ini cerita atau background suatu perusahaan sudah menjadi bagian inti yang tidak dapat dipisahkan dari image suatu merek. Lalu yang terakhir, hal tersebut sangat penting untuk mampu melaraskan gaya berkomunikasi dan desain itu sendiri, atau dalam bahasa desainnya harus sesuai. Contohnya yang sudah dilakukan itu dari Amazon dan eBay. Kemudian yang terakhir yaitu tren 7. Tren mana makna ritual baru mereka tidak terang. Kami itu di menjadi 3, yang pertama ada think, yaitu pikir, merasakan. Yang pertama think itu membongkar akan berbeda dari pasar ke pasar, dan keseimbangan di mana mereka menjadi online atau offline dapat berubah seiring waktu saat pandemi mulai terjadi. Kemudian yaitu saya mengatakan merek sekarang secara luas diterapkan untuk bersuara dan berbicara masalah pilih dengan cermat bagaimana Anda menguatkan suatu merek Anda membantu orang melalui perubahan hidup mereka. Akui kepada pelanggan Anda bahwa kita bersama-sama untuk menemukan beberapa rasa normalitas dalam diri kita hidup dan mengatakannya secara otentik. Kemudian yang terakhir yaitu dorong ritual untuk beralih dari hilang menjadi ditemukan. Bantu orang merasa lebih relevan. Bagaimana Anda mendukung keberlanjutan secara psikologis. Kemudian bagaimana Anda memasukkan pertimbangan kesehatan mental ke dalam Anda produk dan layanan. Sementara kita semua bersama-sama pribadi pengalaman bervariasi, jadi ingatlah bahwa beberapa orang akan mengatasinya dan berduka. Sementara yang lain merangkul sumber kegembiraan baru. Dengan begitu banyaknya perubahan, ini adalah periode untuk menilai kembali dan mencari makna baru yang telah menginspirasi banyak orang untuk mengembangkan ritual baru dan memberi mereka kegembiraan, kenyamanan dan dalam ritualisasi baru. Contoh penggunaan aplikasi meditasi melonjak selama pandemi. Aplikasi Calm sekarang bahkan memiliki tingkat keanggotaan premium yang disertakan pada kartu American Express. Sekian. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dian, atas kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.